Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis 8 Muharram 1442 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran IPS terpadu di kelas 7A SMP Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga ilmu yang Anda berikan nantinya bermanfaat bagi antum kelak ya, menjadi berkah tersendiri bagi antum nantinya insyaallah taala. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini sudah 26 orang yang hadir. Sisa berapa ya? 17 orang 7 orang lagi ya. 10 orang lagi. 10 orang lagi ya. 9 orang lagi. 9 orang lagi yang belum hadir. Sambil menunggu kawannya ya, ada informasi, bukan informasi ya. Ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan. Memang Anda bukan wali kelas antum ya. Memang bukan wali kelas 7A, tapi karena wali kelas 7A belum ada pengajaran ya. Nanti kalau sudah stadium general, nanti insya Allah beliau mengajar, Ustadz Abdullah ya. Jadi Anda menyampaikan, kemarin sudah Anda sampaikan di kelas 7B, hari ini Anda sampaikan di kelas 7A bahwasanya saat ini untuk kegiatan halaqah ya, kalian ini masih dalam tahap tahsin ya, tahsin. Mungkin sudah sebulan lebih ya, sebulan lebih kalian nyantri sebagai santri di pesantren Intan Ilmu ya. Tapi tahsin itu kegiatannya, programnya selama 3 bulan ya, 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti akan ada tes, kemudian siapa saja santri yang berhak naik ke jenjang tahfiz ya, jenjang tahfiz. Nah ini warning ya, peringatannya bagi santri yang sering tidak ikut kegiatan halaqah, itu tidak bisa ikut kegiatan tahsin, tidak bisa ikut ujian tahsin nantinya ya, karena dia sering tidak ikut ya. Jadi Ana minta bagi santri kelas 7 ya, yang masih sampai saat ini tidak ikut kegiatan halaqah, agar sesegeranya ikut ya, sesegeranya ikut ya. Nanti ada ujian tahsin ya, kan malu nanti kalau kawan-kawannya sudah 3 bulan sudah masuk jenjang tahfiz, sementara antum masih di jenjang tahsin ya. Dan di jenjang tahfiz nantinya setiap kelas itu ada targetnya. Kelas 7 itu targetnya minimal 2 juz ya. Minimal 2 juz. Juz 30 dan juz 29 ya. Juz 30 dan juz 29. Ada targetnya. Ya, jangan stres ya, jangan stres ya. Jangan stres ya. Yang santai aja ya. Jadi kita memberikan informasi ini agar antum semua tidak leha-leha. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak laporan dari para orang tua bahwa anaknya saat ini terlalu santai ya. Asik main game ya, asik main Mobile Legends ya. Tinggalkan segala aktivitas yang tidak bermanfaat tersebut. Fokus untuk memperbaiki bacaan, baik makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya ya. Jadi nanti setelah ditahfiz nanti ya, setelah 3 bulan nanti masuk ke jenjang tahfiz. Masuk ke jenjang tahfiz, nanti santri kalian akan ada target khusus ya, target khusus yang nantinya akan menjadi kenaikan kelas ya. Nah, jadi nanti tahfiz itu menjadi syarat kenaikan kelas. Nah, jadi nanti kalau sering tidak ikut halaqah, ya, tidak ikut kegiatan halaqah, akan berakibat tidak bisa ikut ujian, baik tahsin maupun tahfiz. Dan tahfiz nantinya akan menjadi syarat kenaikan kelas. Ya. Targetnya 2 juz. Oh gampang Ustaz, 2 juz itu. Juz 30 dan 29. Ya gampang. Tapi nanti menghafalnya, murajaahnya. Ya. Nanti setelah antum mondok di sini, ya antum mondok di sini, tidak ditanya mengenai tentang kamu si fulan sudah berapa ranknya, maksudnya gamenya, enggak. Sudah berapa item yang digunakan, enggak. Yang ditanya hafalannya sudah berapa, mufrodatnya sudah sampai mana, ya.
Kemudian hafalan hadisnya sudah sampai mana? Nggak ada ditanya tentang game, ya. Jadi tinggalkan gamenya. Saran Ustadz, segera uninstall gamenya ya. Segera uninstall karena banyak laporan. Bahkan kemarin ada yang membuat grup lagi, ya, bikin grup Mobile Legend, bikin grup Mobile Legend, ya. Jangan seperti itu, karena itu merusak nama baik santri nantinya, ya. Jadi Ana minta untuk 7A bahwasanya kita ini ada target yang harus dicapai, ya. Ana juga ada target sebagai pengajar, antum sebagai santri juga ada target, ya. Jadi target antum adalah saat ini fokus untuk bacaan murojaah, ya. Bacaan lancarkan bacaannya, kemudian lancarkan tahsinnya. Nanti setelah dites masuk ke jenjang tahfiz, segera hafal, ya. Segera menghafalkan juz 30, juz 29. Nanti kelas 8 itu targetnya tinggi lagi, 3 juz. Kelas 9 naik lagi, seperti itu. Itu minimal ya. Minimal. Ya. Target hafalan minimal. Boleh lebih silahkan, ya. Jadi boleh lebih. Ya seperti itu ya. Nah, jadi maksud Ana memberikan informasi ini jangan dijadikan beban stres ya. Jangan jadi santai saja ya, santai saja. Baik, ya. Hari ini kita melanjutkan materi kita, pembelajaran kita mengenai pembelajaran IPS. Kemarin kita sudah masuk tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Ya. Kemarin anak kasih tugas kelas 7A nggak sampai separoh ya, yang ngumpul. Batas waktunya sampai sore ini ya. Batas waktunya sampai sore ini. Itu akan menambah nilai ulangan yang kemarin ya. Nilai ulangan yang kemarin. Juga menambah nanti di nilai rapot ya. Sekarang kita masuk pelajaran kita tentang dinamika kependudukan Indonesia. Halaman 38 ya. Halaman 38 buku paket ya. Ini anu Pak, laka. Hah? Pindah kalau bergerak. Hah? Oh, pindah kalau bergerak santrinya. Oh, terekam. Ya, halaman 38 ya. Ini Ana buatkan slide share-nya. Baik. Ya, sambil dicatat ya. Nah, kita masuk ke dinamika kependudukan Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penduduk terbanyak. Siapa yang bisa menyebutkan Indonesia saat ini urutan berapa? Nah, jumlah penduduk terpadat di dunia. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Indonesia apa itu? Ada yang tahu? Peringkat 2? Lain, salah. Iya, peringkat 4 ya. Peringkat 4 dunia ya. Jadi yang pertama adalah Cina, kemudian India, setelah itu Amerika, dan Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak ya, paling banyak. Ini akan kita bahas ya. Nah, dinamika penduduk ya, sambil catat ya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk. Nah, perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan perpindahan migrasi ya. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan. Dinamika itu artinya perubahan ya. Secara umumnya perubahan. Jadi dinamika penduduk itu secara umumnya adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan 3 faktor. Ada kelahiran, kematian, dan perpindahan ya. Yang pertama kelahiran ya. Kelahiran natalitas itu cara mengetahuinya adalah jika jumlah kelahiran bayi hidup setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan suatu daerah, misalkan nih Banjarmasin,
memiliki jumlah penduduk 900 orang. Kemudian dalam 1 tahun tersebut yang berjumlah penduduknya 900 orang tersebut lahir 10 bayi. Apakah daerahnya ini dianggap penduduk memiliki perubahan jumlah penduduk? Tidak, ya, tidak. Tapi tetap dihitung, tapi tidak dihitung ya. Ya, artinya tidak dihitung perubahan jumlah penduduk karena belum mencapai jumlah 1000 penduduk, ya, belum mencapai jumlah 1000 penduduk, ya. Kecuali kalau misalkan daerah Banjarmasin memiliki jumlah 999. Kemudian lahir 10 bayi dalam daerah tersebut. Dalam waktu 1 tahun, 2020 tadi, 2020 ini lahir 10 bayi. Sehingga jumlahnya menjadi 1010 misalkan. Maka itu dinamakan perubahan jumlah penduduk, ya. Artinya jumlah penduduk Banjarmasin bertambah, ya. Jadi batasnya, ranknya adalah 1000 penduduk dalam kurun waktu 1 tahun, ya. Biasanya kalau sudah dalam suatu daerah itu bukan hanya 10 bayi, ya, tapi sampai 100, ya, banyak, ya. Maka dari itu setiap daerah di wilayah Indonesia ini jumlah penduduknya rata-rata sudah padat, ya. Kemudian setelah kelahiran itu ada faktor yang kedua yaitu kematian, ya, atau mortalitas, ya. Kematian atau mortalitas. Terakhir ada perpindahan, migrasi. Ana tidak usah menjelaskan tentang kematian dan perpindahan. Cukup kelahiran saja Ana jelaskan. Silahkan dicatat, ya. Nah, beri waktu 5 menit. Sudah? Jadi dinamika adalah perubahan, ya. Artinya perubahan. Jadi kalau ditanyakan oleh orang apa itu dinamika, artinya perubahan. Kalau dinamika penduduk artinya perubahan jumlah penduduk, ya, pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor tadi. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah tabel, ya, tabel peringkat jumlah penduduk di dunia tahun 2019, ya. Tahun 2019. Nah, bagaimana yang kita ketahui bahwa negara Cina saat ini memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia, ya, dengan jumlah penduduk hampir 1,5 miliar penduduk, ya. Kemudian India dengan 1,3, kemudian Amerika 300 juta, Indonesia 260, sampai dengan Thailand 69 juta, ya. Ini adalah 20 peringkat, ya, 20 ranking jumlah penduduk terpadat di dunia tahun 2019. Kemungkinan tahun 2020 ini semakin meningkat, ya. Karena biasanya jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kenyamanan, fasilitas, kesehatan dan sebagainya. Berbeda ketika sekitar zaman dulu telah terjadi perang, baik itu perang dunia 1 dan 2 yang hampir memusnahkan 1/4 dari penduduk dunia, ya. Kemudian ada wabah flu Spanyol juga yang pada saat itu hampir menelan 50 juta korban jiwa, ya. Sekarang ini yang ada adalah wabah pandemi, ya, yang mana masing-masing negara saat ini sedang berusaha untuk membuat vaksin, ya, ya. Ini adalah data jumlah penduduk di dunia tahun 2019, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah komposisi penduduk. Jadi, komposisi penduduk itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan usia. Nah, usia tunggal. Jadi, komposisi penduduk itu terbagi. Yang pertama adalah usia tunggal, 0, 1, 2, 3 itu sampai 60, itu artinya usia tunggal. Yang kedua, interval usia.
Interval usia itu dibagi lagi. Ya. Usia balita 0 sampai 5 tahun, usia SD 6 sampai 12 tahun, SME 13 sampai 15, SMA 16 18 dan seterusnya. Nah, jadi usia kalian ini sudah masuk usia SMP ya. 13 sampai 15. Adakah yang kurang dari 13 masih 12 tahun? Enggak ada kan? Semuanya sudah. Antum, Alif, berapa Alif? 12 an Ustaz. Berapa? 12. 12. 12. Ardian? Ana mau jalan 13. Masih 12, mau ke 13. Nah, Oktober ini Ana 13. Oh. Jadi ini sebagai patokan saja ya, sebagai patokan karena sekarang ini rata-rata orang ketika dia mau masuk SD ya, kalau dulu peraturan dari Dinas Pendidikan ketika mau masuk SD itu umurnya 6 tahun ya, 6 tahun atau kurang itu bisa. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi ya. Kementerian Pendidikan yang baru tidak bisa lagi memberikan peraturan orang anak dari TK lulus ke SD ya mau masuk sekitar 6 tahun ke negeri itu nggak bisa, harus sekitar 6 tahun lebih ya, seperti itu. Zaman dulu itu ada yang 5 tahun SD, kayak Ustadz nih 5 tahun dulu sudah masuk SD ya. Nah, jadi kalau rentang waktunya seperti ini, kalau Ustadz sendiri dikatakan kategori usia dewasa, usia 25 sampai 60 tahun ya. 25 sampai 60. Nah, kemudian dibagi lagi nih berdasarkan usia tadi. Usia produktivitas. Nah, usia produktivitas. Usia produktivitas, produktivitasnya artinya seseorang yang dikatakan bisa bermanfaat ya. Seseorang yang dikatakan bisa bermanfaat ya. Baik itu untuk dirinya, keluarganya ataupun negaranya ya. Produktif, dia bisa bekerja artinya. Ya. Dia bisa bekerja. Nah, jadi di sini dikategorikan ada 3. Yang pertama usia belum produktif itu 0 sampai 14. 0 itu dihitung dari dia lahir ya, bukan dari dia dalam perut ibunya. 0 sampai 14 tahun ya, 0 sampai 14 tahun itu dikategorikan belum produktif ya, belum produktif. Nah, ketika 15 tahun sampai 64 tahun itu dikatakan usia produktif ya. Kenapa 15 Ustadz? Ya, karena 15 itu mereka sudah berpikir, sudah bisa berpikir, sudah bisa mencari tahu ya, mencari tahu sesuatu ya. Kalau 14 tahun itu mereka masih kadang-kadang masih main-main ya. 15 sampai 64 itu lebih matangnya sekitar 25-an ya. 25-an itu mereka sudah hampir matang ya. Ya. Kemudian usia tidak produktif itu sekitar lebih dari 65 tahun. Maka dari itu kadang-kadang ada PNS yang pensiunnya itu kategorinya 65, itu karena dikategorikan sudah tidak produktif oleh negara. Kenapa? Karena sudah terlalu tua, sudah terlalu tidak bisa lagi, terlalu bekerja letih ya, seperti itu. Itu dikatakan tidak produktif. Tapi kalau produktif itu mereka bisa bekerja ya, siang malam ya, kemudian bisa mencari nafkah ya, pokoknya bisa beraktivitas ya. Itu kategori pembagian usia berdasarkan produktivitas. Sudah? Sudah ya? Oke ya, lanjut ya. Nah, kemudian komposisi penduduk tadi setelah berdasarkan usia dibagi lagi berdasarkan jenis kelamin ya. Berdasarkan jenis kelamin. Jadi
Kalau yang tadi berdasarkan usia, yang ini adalah berdasarkan jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, jadi setiap negara, baik itu pemerintah, ya, ataupun pemerintah daerah setempat, bisa memperkirakan, memperkirakan persebaran penduduk, ya, berdasarkan jenis kelaminnya. Contoh, misalkan Ana contohkan daerah Banjarmasin atau daerah Kota Baru, ya, merupakan daerah tambang, misalkan. Tapi di daerah Kota Baru misalkan lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Ya, apakah daerah Kota Baru bisa dimanfaatkan daerah tambangnya? Tidak bisa, karena daerah di sana lebih banyak, penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kita tahu bahwa perempuan tidak bisa bekerja untuk seperti itu, ya. Maka dari itu mungkin pemerintah membawa pekerja dari daerah luar, misalkan dari Jawa didatangkan, seperti itu. Nah, ini adalah pembagian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, ya, berdasarkan jenis kelamin. Sudah, ya? Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk mengenai persebaran penduduk di Indonesia, ya. Kita pelajari tentang pengertiannya dulu, ya. Jadi persebaran itu adalah distribusi, artinya, ya. Distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Apakah penduduk tersebar merata atau tidak? Biasanya persebaran penduduk ini dilakukan oleh petugas sensus penduduk. Ya. Mereka akan mendata setiap rumah. Ya. Petugasnya datang setiap rumah untuk mendata berapa saja dalam rumah tersebut orangnya, ayahnya, ibunya, anaknya, pamannya, dan sebagainya. Ya. Kemudian indikator kepadatan penduduk. Jadi indikator kepadatan penduduk itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Ya, sumber daya berpengaruh, jelas, ya, jelas. Misalkan, seperti yang kita ketahui bahwa daerah Pulau Jawa sampai saat ini menjadi daerah penduduk di Indonesia yang paling padat. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Kemudian Jakarta, ya. Kita alihkan dulu Jakarta, kita fokus ke Pulau Jawa, ya. Kenapa Jawa penduduknya sangat padat? Ya, karena dahulunya Pulau Jawa itu merupakan salah satu pulau yang memiliki sumber daya melimpah, daerahnya subur, karena dari dulu banyak gunung Merapi yang aktif, ya, kemudian meletus, mengeluarkan lahar, magma, dan semburan lainnya yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi subur. Ya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali perkebunan di Pulau Jawa, baik itu karet, kopi, teh, tebu, dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa orang-orang ingin berdiam di Pulau Jawa. Ya. Yang pertama tadi karena sumber daya yang dimilikinya. Tapi saat ini, bagaimana kondisi Pulau Jawa sekarang? Ya, sangat memprihatinkan. Dalam artian sumber dayanya sudah hampir habis, ya, karena telah diambil, ya. Saat ini orang lebih beralih ke Kalimantan, ya, Kalimantan, Papua, ya. Kemudian yang B, kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Lihat Pulau Jawa, ada mall, banyak mall di sana. Jakarta, taman bermainnya luar biasa. Kemudian bangunannya gedung pencakar langit. Yo, siapa yang pernah ke Jakarta? Ya, pastinya banyak ya dari kalian, ya. Kemudian lihat di Bandung, bagaimana penataan kotanya, sangat-sangat bagus.
Bogor, ya. Kemudian daerah-daerah Surabaya dan lain sebagainya. Lihat, bandingkan dengan daerah Banjarmasin misalkan. Ya. Banjarmasin antum putar-putar situ sampai, ya, daerahnya kecil. Banyak sungai, banyak hutan. Ya. Bandingkan dengan Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa ketika daerah Pulau Jawa itu mati lampu, padam listrik, cuman beberapa kali gempar, ya, panik. Tapi ketika di Kalimantan, ya, mati lampu 1 minggu itu hampir 3 kali. Bahkan saat ini sedang mati lampu nih daerah Handil Bakti nih, ya, daerah Batola, ya. Nah, itulah kenapa kepadatan penduduk itu juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Jadi di Pulau Jawa itu salah satu kenapa penduduknya padat karena pembangunan di sana sangat merata, ya, sangat merata. Jalan tol, jalan aspal. Coba di Kalimantan di sini jalannya seperti habis perang, ya, seperti habis perang jalannya. Ya. Kalau anak dulu SD jalannya masya Allah, nggak ada tuh yang aspal, semuanya tuh dari kayu galam, ya, karena daerahnya rawa. Seperti naik kuda seperti ini, ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini sudah beraspal semua, ya. Walaupun banyak bolong-bolongnya masih, ya. Coba di Jawa, ya, di Jawa, masya Allah bagus sekali, ya, daerahnya bagus, tertata rapi semuanya, yang pantainya bagus, ya. Biasanya kalau orang Banjarmasin ke Sungai Danau misalkan, tuh tahu tuh daerahnya, ya, mau ke Kota Baru, Sungai Danau, Batu Licin, pasti tahu melihat daerahnya, jalanannya bagaimana. Sudah dicatat? Oke, sekarang pertumbuhan penduduk yang cepat, ya, menyebabkan beberapa hal berikut. Nah, ini adalah akibat, ibaratnya, istilahnya akibat. Jadi pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ya, sebenarnya pertumbuhan penduduk ini sangat bagus, ya, setiap negara. Tapi dikatakan bagus apabila negara tersebut bisa mengontrolnya, ya. Misalkan di negara maju seperti Jepang, ya. Jepang termasuk negara pertumbuhan penduduk yang juga cukup baik, ya. Namun di sana tingkat kesehatannya tinggi, fasilitasnya tinggi, pendidikannya bagus, ya. Ditunjang dengan fasilitas yang bagus. Sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, ketika pertumbuhan penduduk itu tinggi, maka tidak dibarengi dengan tingkat kesehatan yang bagus, pendidikan yang suram, sehingga berakibat dari banyaknya orang yang sakit, ya, tinggal di bawah jembatan, tinggal di bantaran kereta api dan semisalnya, ya. Nah, yang pertama, pertumbuhan penduduk ini menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, menyebabkan angka pengangguran, ya, menyebabkan angka pengangguran, ya, menyebabkan angka pengangguran. Nanti suatu saat kalau misalkan antum nantinya sudah beranjak lulus SMP, SMA, kemudian kuliah, ya, ada yang ke Madinah mungkin, kemudian ada yang jadi polisi, kemudian ada yang kuliah lanjut di perguruan tinggi, lalu lulus dan mencari pekerjaan, ya, pekerjaan yang halal tentunya. Antum nantinya akan bersaing, ya, dengan lulusan sarjana-sarjana lain. Bandingkan kalau dulu, ya, kalau dulu itu ketika pendaftaran lowongan pekerjaan itu dibuka, misalkan PNS dibuka, ya, itu bukan kita yang nyari, tapi instansinya yang nyari kita, ya, instansinya itu yang nyari kita. Tapi sekarang ketika lowongan PNS dibuka misalkan, bagi yang ingin masuk PNS misalkan, yang saat ini itu adalah sebuah impian bagi setiap orang, ya, PNS, ya. Ketika PNS dibuka, wah, itu yang dicari cuma 2 orang, 2, bahkan ada yang satu orang dicari, tapi yang mendaftar ribuan orang, ya.
1:2000 misalkan. Ana pernah sebelum masuk di Intan Ilmu mendaftar PNS, ya. Coba-coba PNS daerah Batola, ya. Tesnya banyak sekali, pakai komputer, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, semuanya campur. Kemudian ada tes kebangsaan, ada tes umum, intelijensi umum. Ya, sudah 2 hari tesnya. Ya. Setelah itu diumumkan hasilnya, trek langsung semuanya. Ya, alhamdulillah pada saat itu Ana peringkat 2, ya, peringkat 2. Ya, peringkat 2 dari urutan 2000-an orang. Ternyata yang dicari cuma 1 orang. Nah, ternyata yang dicari cuma 1. Peringkat 2 bagaimana? Kayak Ana, nggak lulus, ya. Ya, karena Ana kemarin tuh cuma kurang 1 soal saja salahnya dibandingkan dengan yang peringkat 1. Ya. Tipis sekali, ya, tipis sekali poinnya. Nah, poinnya tipis sekali. Yang lulus itu nilainya sekitar 360, Ana peringkat 2 358. Ya. Tipis sekali. Ya. Itu menandakan bahwasanya saat ini persaingan untuk mendapatkan dunia pekerjaan, ya, di dunia pekerjaan itu sangat-sangat, ya. Kecuali antum mempunyai skill, pengalaman, ya, kemudian prestasi, ya, 3 itu, ya. Jangan lupa dengan ikhtiar dan doa, ya. Saat ini untuk mencari lapangan pekerjaan itu sangat-sangat susah, ya. Benar sih, sangat-sangat susah. Ya, harus dimulai dari sekarang, ya, harus dimulai dari antum sekarang. Nggak bisa lagi nih belajar sambil main game, ya, nggak bisa, harus benar-benar fokus. Ini Ana membilangin ke antum ini karena Ana sendiri pernah merasakannya bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, ya. Sangat-sangat sulit, ya. Sangat-sangat sulit. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama tadi tingginya angka pengangguran, kemudian persebaran penduduk tidak merata. Nah, seperti yang tadi, lebih banyak orang ingin ke Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, apalagi Pulau Papua. Siapa yang mau ke Papua? Ada yang mau? NTT misalkan, ada yang mau? Nggak mau kan? Nah, orang-orang lebih memilih di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya enak, Ustaz. Banyak mataharinya, Ustaz. Ya. Di sini kan ada matahari, ya. Banyak mataharinya, Ustaz. Bukan matahari yang bersinar itu, Ustaz. Matahari Butamal, Ustaz. Oh iya, iya. Kemudian di Jawa banyak permainan, Ustaz. Ada Dufan, Ustaz. Ya, ada Dufan, Ustaz. Wah, ada bioskop, Ustaz. Wah. Itu ya salah satunya, ya. Jadi persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, sambil dicatat, ya. Sambil dicatat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut. Tadi yang pertama pengangguran, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, banyak penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Nah, ini salah satu masalah utama dalam penduduk di daerah negara kita, ya. Sebagaimana kita ketahui, generasi saat ini, ya, bukan memvonis antum semua, ya. Lihat di luar sana, ya. Lihat di luar sana bagaimana saat ini remaja-remaja SMP, SMA, ya. Remaja SMP, SMA, ya, yang tidak memiliki lagi rasa malu. Dalam artian semakin tinggi follower, ya, semakin tinggi follower, ya kan, semakin tinggi follower adalah semakin menjadi patokan mereka terkenal. Ya, akhirnya membuang rasa malu, bikin konten yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, game-game, ya, yang tidak bermanfaat. Ya, ini loh cara saya main game seperti ini. Ini loh cara saya berjoget. Ya, ya. Itu adalah saat ini banyak sekali penduduk usia muda yang sebenarnya produktif tapi dikatakan belum produktif tadi, ya. Mereka menjadi beban, ya, beban ketergantungan yang tinggi, ya. Malas, ya, tidak mau bekerja, maunya instan, ya. Maunya instan, lulus sarjana, melamar di sebuah
perusahaan kemudian langsung diterima. Nggak bisa seperti itu. Harus ada pengalaman, harus ada skill yang dikuasai, harus ada teknik, prestasi. Ya, mereka banyak yang kalah ya dengan orang-orang yang memiliki skill yang tinggi. Nah, seperti itu. Banyak sekali usia muda saat ini. Ana sering lihat ya. Ana sering lihat orang-orang seperti antum, remaja SMP di jalan-jalan, naik motor, tidak pakai helm, ngebut-ngebutan, merokok ya. Sama pasangannya, sama pacarnya. Astagfirullah ya. Maka dari itu salah satu antum beruntungnya di pesantren ini adalah belajar ya. Belajar agama, itu yang paling penting ya. Rusak antum di SMP, rusak selanjutnya ya. Jangan sampai ya. Maka dari itu ana berpesan, hilangkan segala kegiatan yang tidak baik di rumah ya. Ana ini, kami di sini di pondok ya. Antum di rumah nggak bisa mengawasi 24 jam ya. Tidak bisa kami mengawasi 24 jam ya. Antum dengan HP, dengan handphone, dengan kuota banyak, sendirian ya, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat, tiba-tiba terbersit hati ingin membuka situs-situs yang tidak baik, kemudian ingin main game, sebentar aja 30 menit aja sudah, ternyata setelah dilihat hampir 2 jam sudah ya. Yang lain, santri yang lain asik menghafal, sementara antum asik main game ya. Akhirnya tertinggal terus, akhirnya tidak naik kelas. Nangis mau minta pindah. Ayo, mau seperti itu? Nggak mau kan? Orang tuanya nangis semua. Bagaimana nantinya? Jadi jangan ya, jangan. Manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Ya, urbanisasi itu apa? Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Banyak penduduk di desa yang ingin mencari ekonomi yang tinggi, ya, mencari gaji yang tinggi, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan di desa itu sederhana, bertani, bercocok tanam, berkebun, nelayan dan semisalnya. Mereka ingin mengubah image, ya, bahwa di kota itu kehidupannya lebih baik, ya. Bekerja di perusahaan, berdasi, ya, pakai mobil, ya, tinggal di perumahan, ya, yang elit, di kamar ber-AC, dilayani pembantu semuanya, ya. Ternyata setelah pindah ke kota, ya, masyarakat desa tadi pindah ke kota, ternyata kalah bersaing dengan penduduk kota, ya. Akhirnya apa? Kebanyakan jadi pembantu, kebanyakannya jadi malah jadi pengangguran, tinggal di tempat-tempat yang kumuh misalkan, ya. Itu adalah arus urbanisasi yang tinggi, ya. Jadi urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya. Dari desa ke kota. Kemudian yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, ini adalah salah satu akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat, ya, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk, ya. Kebanyakan penduduk tidak bisa mengontrol negara, akhirnya tingkat kesejahteraannya turun, ya. Tingkat kesejahteraan turun. Coba lihat di TV, bagaimana ketika ada bantuan sebesar misalkan 300.000 rupiah, orang banyak mengantri semuanya. Itu menandakan bahwasanya para penduduk sangat ingin, ya, sangat ingin mengharapkan uang sebesar 300.000 rupiah itu untuk makan, ya, untuk keperluan sehari-hari. Bayangkan, itu artinya sangat-sangat menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, ya, ini adalah perbandingan penduduk, ya, perbandingan penduduk Indonesia dengan negara lain, ya. Kita coba membandingkan bahwasanya saat ini India menjadi salah satu negara terpadat kedua dengan penduduk 1,3 miliar yang merupakan penduduk terbanyak kedua, ya, di dunia setelah Cina.
India saat ini menjadi negara yang mampu membangun baik ekonomi dan militernya, ya. Ya. Dalam jumlah penduduknya, kesejahteraannya, tingkat kesejahteraannya, bahwasanya penduduk di India sama seperti di Indonesia, namun India memiliki militer yang kuat. Nah, militer yang kuat. India juga termasuk sebagai negara nuklir, ya. Negara yang memiliki nuklir, ya. India memiliki negara militer yang kuat. Nah, jumlah penduduk yang hampir 1,3 ini bisa dimanfaatkan sebuah negara seperti India menjadi negara yang memiliki militer yang kuat, ya. Setelah Cina, ya. Setelah Cina. India, seperti yang kita ketahui bahwasanya jika suatu negara itu memiliki militer yang kuat, maka dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh negara lain, ya. Ketika militer itu kuat, dia tidak bisa dipengaruhi oleh negara lain akan takut, ya. Jangankan mendekati, jangankan berperang, mendekati saja takut, ya. India adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh real saat ini bahwasanya negara ini mulai membangun baik itu armadanya, ekonominya dan sebagainya. Nah, kemudian Cina menjadi negara nomor 1 saat ini. 1 artinya dalam artian jumlah penduduknya, ya, jumlah penduduknya 1.417.000.000. Nah, Cina seperti yang kita ketahui saat ini, Cina merupakan satu-satunya negara yang mampu menjadi pesaing Amerika. Oh, Amerika. Tahu Amerika? Amerika itu negara adidaya. Adidaya itu negara superpower, ya. Kalau dulu itu setelah Perang Dunia II, ya, setelah Perang Dunia II muncul 2 kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet itu sekarang Rusia. Nah, Uni Soviet itu runtuh, ya. Uni Soviet itu runtuh, ya, runtuh. Tinggal Amerika. Nah, Amerika menjadi satu-satunya negara superpower, ya, negara yang memiliki militer yang kuat, ekonominya kuat, semuanya, ya, negara maju, satu-satunya negara maju di dunia ini, ya. Istilahnya menjadi negara yang top. Ya. Sampai saat ini begitu banyak pangkalan militer Amerika di negara-negara lain ditempatkan, ya, untuk mengamankan pengaruhnya, ya, pengaruhnya. Nah, selama 80 tahun terakhir Amerika menikmati itu, ya. Amerika menikmati itu. Kemudian beberapa tahun terakhir ini, 10 tahun belakangan ini, muncullah Cina menjadi pesaing Amerika, ya. Cina dengan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia mampu mengelola penduduknya, ya, mampu mengoptimalkan penduduknya menjadi sebuah negara yang mampu menyaingi Amerika, baik itu dalam ekonomi maupun militer, ya. Amerika sangat-sangat takut, ya, dengan pengaruh Cina. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, contohnya dalam konflik Laut Cina Selatan. Nah, seperti itu, ya. Pokoknya saat ini Cina sedang menanamkan pengaruhnya buat berbagai negara, ya, baik itu dalam pinjaman, utang, kemudian pengaruh militer, ya, pengaruh politik dan sebagainya. Nah, ini sebagai pembanding saja bahwasanya kekuatan militer Cina, ya, Cina dengan jumlah penduduknya yang 1,5 miliar tadi memiliki pasukan sebanyak hampir 2.600.000 orang, ya. Ini kekuatannya terbanyak, ya. Kemudian yang kedua, jumlah senjata militer Cina hampir mampu menyaingi negara Amerika, ya, mampu menyaingi negara Amerika. Kemudian anggaran militernya sangat besar, ya, anggaran militernya sangat besar. Ini sebagai pembanding bahwasanya Cina dengan jumlah penduduk yang terbanyak, ya, mampu menjadi negara yang mampu menyaingi negara Amerika, ya. Lalu kenapa Indonesia tidak bisa gitu, ya? Kenapa Indonesia tidak bisa? Indonesia sebagai negara penduduk keempat, ya, seharusnya bisa seperti Cina. Nah, inilah Cina yang dulunya dipandang sebelah mata, yang dianggap sebagai negara dengan terpadat penduduknya yang menyumbang populasi terbanyak, menyumbang jumlah polusi udara karena banyak aktivitas warganya yang sangat mempengaruhi jumlah polusi di udara. Lalu kemudian Cina bangkit, ya, menjadi sebuah negara adidaya di
benua Asia. Ya. Selain memiliki anggaran militer, Cina juga memiliki kapal selam yang canggih dan senjata nuklir, ya, senjata nuklir. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, bagaimana dengan Indonesia? Ya. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 262 juta. Kalau estimasi 2020 ini sekitar 265 juta. Dengan total populasi 262 juta jiwa, kekuatan SDM-nya untuk melayani militerlah sebesar 130 juta. Ya. Dengan 108 juta orang yang memenuhi standar untuk bertugas. 130 juta ini diasumsikan sebagai warga negara yang bisa ikut berperang misalkan. Jika sewaktu-waktu Indonesia diserang oleh negara lain. Dengan 108 juta orang yang memenuhi standar untuk bertugas. Ya. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa kita tidak seharusnya meremehkan kekuatan pertahanan militer Indonesia, baik TNI, TNI AD, AL, dan AU. Seperti itu ya. Bahwasanya Indonesia saat ini menjadi negara keempat dengan populasi keempat itu Indonesia bisa memberlakukan misalkan wajib militer ataupun wajib bernegara dengan seperti di Korea Selatan atau Singapura ya, sehingga mampu memiliki jumlah pasukan yang terbanyak juga. Nah, ini adalah peringkat ya, peringkat 25 terbanyak ya militer ya di dunia. Nomor satunya adalah masih Amerika dengan 2.500.000 personil. Ini personel aktif artinya ya. Personel aktifnya 2.500.000. Kemudian anggarannya per tahun $581. Memiliki tank sekitar 8.000. Pesawat tempur 13.000. Kemudian aircraft carrier ini kapal induk. Kapal induk 19. Submarine ini kapal selam. Ya. Kalau Rusia 4 juta ya, 4 juta. Kemudian tanknya 15.000. Nah, Cina, coba lihat Cina. Memiliki personel aktifnya 4.600.000. Terbanyak di dunia, ya. Terbanyak di dunia. Wajar saja karena mereka memiliki jumlah penduduk yang nomor satu. Kemudian memiliki jumlah tank 9.000. Kemudian pesawat tempurnya 2.900. Kapal induknya 1, kemudian kapal selamnya 68. Lihat Indonesia. Indonesia urutan 14. Memiliki personel aktif 876.000. Ya, tidak mempunyai kapal induk dan hanya memiliki 2 kapal selam. Ya. 2 kapal selam untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Kalau di Singapura misalkan memiliki 4 kapal selam. Singapura negara kecil, ya, tapi memiliki 4 kapal selam. Ya. 4 kapal selam itu adalah kapal selam yang canggih. Oke ya, mohon maaf tadi ada putus jaringan, ya, ada putus jaringan, mohon maaf. Jadi itu tadilah pelajaran yang Ana sampaikan hari ini, ya. Hari ini tidak ada tugas, nah, cuman bagi santri kelas 7A yang mungkin belum mengumpulkan tugasnya yang kemarin, Ana minta sampai sore ini dikumpulkan, ya, waktunya sampai sore ini ke email Ana ya, ke email Ana ya, kumpulkan ya, ke email Ana, dikasih subjeknya, dikasih nama dan kelas. Ana bingung kadang-kadang ya. Ini tiba-tiba ada fotonya, nggak ada namanya, nggak ada kelasnya ya. Ini siapa orangnya, ini siapa ini? Pakai email orang tua pula. Ya, jadi tolong dikasih nama kelas ya, dikasih nama kelas, baru dikirim ya, diupload namanya tugasnya ya, dipoto, hasil fotonya itu diupload di email ya. Ingat ya, kasih nama dan kelas. Ana bingung kadang-kadang, sampai sekarang bingung. Siapa ini ya. Jadi mungkin ini saja yang Ana sampaikan pada hari ini. Tidak ada tugas hari ini ya. Selamat beraktivitas ya. Selanjutnya persiapkan untuk sholat zuhur. Demikian yang Ana sampaikan pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.